Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aku ikut nonton di acara live streaming TikTok Abang pas nimbang gabah dari 4 hektar. Kalau tidak salah dapat 38 ton. Berarti rata-rata 9 ton lebih kan per hektar. Dan aku dengar teman abang ada yang cakap kalau cuma pakai pupuk urea, KCL, Ponska, itu bagaimana cara penggunaannya ya bang? Soalnya aku aja yang pakai macam-macam pupuk, mulai dari yang butiran, cair, kimia, sampai organik cuma mampu 6-7 ton. Mohon pencerahannya bang. Tadinya aku mau komen tapi keburu logot, soalnya jaringan di kampungku lemot. Jadinya akunya komen di YouTube abang aja. Salam dari petani amatir Faisal Riau. Jadi gini ya Pak, pupuk yang saya gunakan itu pupuk tunggal urea, SP36 dan KCL, bukan Ponska ya. Sama Pak, saya juga petani amatir kok. Makanya di sini saya tidak ada maksud ingin menggurui, karena saya yakin sobat semua pasti jauh lebih paham tentang padi daripada saya. Di sini saya cuma sekedar sharing karena ada beberapa sobat tanian lain di mana mereka juga mengajukan pertanyaan yang boleh dikata mirip lah dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebetulnya untuk penggunaan pupuk tunggal itu terdiri dari 4 macam teknik ya. Jadi nanti sobat semua tinggal pilih saja mau menggunakan teknik yang mana, karena keempat teknik ini sama-sama membuat padi lebih produktif dari biasanya. Sebagai sumber harapan, pupuk merupakan sarana produksi yang memegang peranan penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman padi. Masalahnya adalah, penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus pada dosis tinggi dapat berpengaruh negatif terhadap lingkungan dan menurunkan tingkat efisiensi penggunaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu upaya meningkatkan efisiensi pemupukan dengan mengelola pupuk secara tepat, sesuai kebutuhan tanaman padi dan kondisi lahan agar produktivitasnya tinggi. Beberapa faktor yang akan menentukan efisiensi penggunaan pupuk antara lain yaitu macam tanah, pengelolaan, hama, dan penyakit, varietas padi, waktu pemberian pupuk, musim, dan waktu tanam, sumber atau macam pupuk, udara tata guana, rotasi tanaman, dan pengendalian gulma. Dalam prakteknya, efisiensi pemupukan ditingkatkan dengan cara pupuk setelah disebar rata, dicampur atau diaduk dengan lumpur. Misalnya, pemupukan bersamaan dengan menggaruk atau melandak rumput sehingga kehilangan pupuk tidak terjadi. Pemupukan dilakukan pada saat air tidak mengalir, tetapi tanah dalam keadaan macak-macak, sehingga pupuk yang larut segera diikat oleh partikel-partikel halus dalam tanah. Dan penetapan kebutuhan dan waktu aplikasi pupuk berdasarkan alat bantu seperti bagan warna daun untuk pupuk nitrogen. Hasil penelitian menunjukkan pemakaian bagan warna daun atau BWD dalam kegiatan pemupukan nitrogen dapat menghemat penggunaan pupuk urea sebanyak 15 hingga 20% dari takaran yang umum digunakan petani tanpa menurunkan hasil. Maka sebaiknya setiap petani wajib memiliki bagan warna daun tersebut. Bagan warna daun adalah alat berbentuk persegi 4 yang berguna untuk mengetahui kadar HRN tanaman padi. Pada alat ini terdapat 4 kotak skala warna, mulai warna hijau muda hingga hijau tua, yang menggambarkan tingkat kehijauan daun tanaman padi. Misalnya, jika daun tanaman berwarna hijau muda berarti tanaman kekurangan unsur HRN sehingga perlu dipupuk. Sebaliknya, jika daun berwarna hijau tua atau tingkat kehijauan daun sama dengan warna kotak di skala 4 pada BWD, berarti tanaman sudah memiliki unsur HRN yang cukup, sehingga tidak perlu dipupuk lagi. Teknik pemupukan tanaman padi memang sangat relatif. Tidak ada ukuran secara pasti, dosis dan waktu yang ditentukan, karena banyak sekali faktor yang harus diperhatikan. Struktur tanah dengan kondisi unsur hara yang berbeda-beda di tempat satu dengan yang lainnya tentu juga memerlukan cara teknik yang berbeda dalam pemupukan tanaman padi.
Nah, berikut adalah 4 teknik penggunaan pupuk tunggal agar hasil panen bisa maksimal. Sebelum lanjut, buat kamu yang belum klik like dan subscribe, bisa klik sekarang, supaya kamu bisa lebih mudah menemukan video bermanfaat seputar pertanian lainnya. Terima kasih. Teknik 1. Jika kita menggunakan kombinasi pupuk tunggal urea, SP36 dan KCl, perbandingan pupuk masing-masing jenis per hektar adalah sebagai berikut. Pupuk sumber nitrogen atau urea sebanyak 200 kg hingga 250 kg pupuk. Pupuk sumber fosfor SP36 100 kg hingga 150 kg pupuk. Pupuk sumber kalium atau KCl 75 kg hingga 100 kg pupuk. Selain itu, waktu pemberian pupuk pada tanaman padi juga memerlukan perhitungan yang pas, karena sangat bervariasi dan berbeda satu sama lain. Sebagai gambarannya adalah, jika kita mengacu pada rekomendasi di atas, maka lakukan beberapa langkah sebagai berikut. Lakukan penyebaran pupuk SP36 sesuai dosis ke lahan sawah 1 hari sebelum penanaman bibit. Setelah umur 7 hari setelah tanam, lakukan penyebaran pupuk urea kurang lebih 30% atau sekitar 70 kg, dan pupuk KCl sebesar 50% kurang lebih 40 kg. Setelah umur 20 hari, lakukan penyebaran urea sebesar 40%. Setelah umur 30 hari, lakukan penyebaran urea 30% dan KCl 50%. Teknik 2. Jika kita menggunakan dosis pupuk seperti dosis di atas, urea, SP36 dan KCl, dan dengan pengecekan warna daun dengan menggunakan bagan warna daun atau BWD, kita bisa melakukan cara tanam seperti berikut. 1 hari sebelum tanam, sebarkan pupuk SP36 hingga 100%. Setelah umur 7 hari, sebarkan pupuk urea 30% dan KCl 50%. Setelah proses ini, lakukan pengecekan atau tes terhadap warna daun dengan BWD setiap seminggu sekali. Yang perlu kita perhatikan misalnya, cek apakah kita butuh penambahan urea atau tidak. Jika memang dirasa perlu dilakukan penambahan urea, kira-kira 10% saja. Lakukan pengecekan secara berkala sampai tanaman padi berumur 40 hari. Setelah mencapai umur 30 hari, berikan lagi KCl 50%. Teknik 3. Jika menggunakan urea dan NPK atau Ponska dengan perbandingan ukuran 100 kg urea dan 300 kg Ponska per hektar, maka 7 hari setelah tanam, tebarkan urea 30% dan Ponska 50%. Umur 20 hari setelah tanam, berikan lagi urea 40%. Umur 30 hari setelah tanam, tambahkan urea 30% dan Ponska 50%. Apabila kita menggunakan BWD, maka setelah umur 7 hari, kita tidak perlu memberikan urea, tetapi cukup memberikan Ponska 50%. Selanjutnya, setelah 1 minggu, lakukan pengetesan dengan BWD, dan jangan lupa jika hasil belum maksimal, maka tambahkan urea kira-kira 10% lagi. Pengetesan dilakukan setiap seminggu sekali dengan BWD. Umur 30 hari setelah tanam, sebarkan lagi Ponska 50% sisanya. Teknik 4. Selanjutnya, untuk penggunaan urea dan NPK pelangi dengan komposisi 100 kg urea dan 300 kg NPK per hektar, sehari setelah tanam, berikan NPK pelangi 100%. Umur 7 hari berikutnya, berikan urea 30%. Umur 20 hari setelah tanam, berikan urea 40%. Umur 30 hari setelah tanam, berikan urea 30% sisanya. Bagi yang menggunakan BWD, aturannya adalah sehari setelah tanam, berikan NPK pelangi 100%. Umur 7 hari setelah tanam, silakan tes dengan BWD, lalu lakukan seperti cara di atas jika hasil tes BWD belum sesuai harapan. Jika kamu memiliki modal lebih, kamu juga bisa menggunakan pupuk tambahan seperti MKP Paktani,
Gandasil, ZPT atau zat perangsang tumbuh tanaman untuk nutrisi tambahan tanaman padi. Nah, itulah 4 teknik penggunaan pupuk tunggal. Dari keempat teknik tersebut, teknik yang manakah yang menurut kamu bagus? Kalau saya sendiri biasanya menggunakan metode pemupukan teknik yang kedua. Lalu saya tambahkan MKP Paktani, Gandasil B, dan ZPT sesuai modal yang saya miliki. Karena modal yang dikeluarkan juga harus diperhitungkan dengan harga gabah supaya pasak tidak lebih besar daripada tiang. Semoga bermanfaat dan semoga harga gabah cepat naik agar petani bisa makmur. Salam sukses, sampai jumpa di video berikutnya.